saya Ana Agung Rakajaningsih. Saya adalah seorang dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Saya pengampu mata kuliah Marketing Communication, di mana mata kuliah Marketing Communication ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan komunikasi pemasaran atau kegiatan promosi pada sebuah perusahaan. Pada mata kuliah ini juga nantinya mahasiswa akan diberikan insight mengenai strategi-strategi promosi yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk atau perusahaan berdasarkan konsep komunikasi pemasaran atau bauran komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku komunikasi pemasaran yang ditulis oleh Dr. M. Anang Firmansyah, beserta juga buku marketing manajemen yang ditulis oleh Philip Kotler, kemudian ditambah juga dengan artikel-artikel Multahir yang tentunya berkaitan dengan komunikasi pemasaran atau marketing communication. CPMK atau capaian mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengelola teknologi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk dapat memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan untuk memiliki pengetahuan bisnis, organisasi, dan detail manajemen teknologi informasi untuk menghasilkan karya kewirausahaan yang unggul di bidang teknologi informasi yang kompetitif. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi dalam 4 garis besar, yang adalah definisi, media, serta komponen dari komunikasi pemasaran, kemudian pengertian dan unsur dari bauran komunikasi pemasaran, kemudian yang ketiga adalah branding strategy, dan yang keempat adalah CRM, yaitu Customer Relationship Management. Pada mata kuliah ini nanti, mahasiswa juga akan diberikan informasi dengan jelas terkait dengan masing-masing bauran komunikasi pemasaran, serta strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Pendekatan yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Student Center Learning, di mana pembelajaran ini akan berpusat kepada mahasiswa. Jadi, seringnya saya akan membuat kelompok-kelompok diskusi di mana nanti mahasiswa juga akan membuat case atau menganalisa case study yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah project-based learning, di mana mahasiswa diharapkan dapat menganalisa dan juga menciptakan sebuah brand lokal, terutama di Bali, serta merancang sebuah strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang benar-benar dapat diimplementasikan secara aktual. Mode perkuliahan pada perkuliahan ini dilaksanakan secara offline dan juga menggunakan e-learning. Jadi, saya nantinya akan mengunggah materi perkuliahan pada e-learning dan nantinya mahasiswa juga dapat melakukan validasi terhadap perkuliahan yang telah berlangsung melalui SION atau Sistem Informasi Online Mahasiswa yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah melalui kuis, tugas yang berbentuk proyek tadi, kemudian juga dinilai melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. DIA pada mata kuliah ini kita akan bahas satu persatu, di mana saya mulai dari delivery terlebih dahulu. Untuk penyampaian materi pada mata kuliah ini adalah berbentuk ceramah yang akan saya sampaikan di kelas terkait tentunya dengan materi-materi yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran atau marketing communication. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi oleh mahasiswa dalam bentuk grup kecil, juga kemudian akan diisi dengan tanya jawab antara saya dan mahasiswa. Untuk interaction atau interaksi di dalam kelas, interaksi akan terjadi dalam proses tanya jawab, di mana saya juga membuka mode interaksi seluas-luasnya untuk mahasiswa yang ingin melakukan interaksi, baik itu melalui media e-learning, sistem e-learning, ataupun juga dapat melalui grup chat yang telah terbentuk sebelumnya.
Asesmen pada mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa diharapkan nantinya untuk dapat menganalisa dan menciptakan sebuah brand lokal, terutama brand lokal di Bali, yang nantinya mahasiswa akan mencoba untuk merancang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi pada brand tersebut, dari mana strateginya haruslah strategi yang memang dapat diterapkan secara aktual. Baiklah, berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam video mengajar di kelas pada mata kuliah Marketing Communication. Baik, semangat pagi semuanya. Kurang bersemangat. Semangat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Marketing Communication ya. Kita akan membahas bahan dasar atau materi dasar dulu tentang marketing communication, di mana nanti kita akan bahas tentang definisi komunikasi, kemudian kita baru masuk ke komunikasi ke pemasarannya dulu, baru nanti setelah itu kita akan masuk ke komunikasi pemasaran. Kita mulai secara berjenjang seperti itu agar dasar komunikasinya kalian dapat. Ya, kita mulai dari komunikasi. Nah, komunikasi ini kan kata yang sudah sering sekali kalian dengar, akrab sekali di telinga kalian. Kira-kira apa sih itu komunikasi? Atau ketika saya menyebutkan kata komunikasi, kata apa yang muncul di benak kalian? Ya, Rey? Informasi, oke, good. Yang lain? Silakan. Oke, Krisna. Publikasi mungkin, dokumentasi. Oke, ada informasi, ada publikasi dan juga dokumentasi. Baik, saya buka ya. Nah, ini adalah definisi komunikasi menurutnya Hovland, di mana dia menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan yang berupa lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Di sini kan kalian lihat ada komunikator dan juga komunikan ya. Itu adalah istilah dalam ilmu komunikasi, di mana komunikator itu adalah penyampai pesan dan komunikan adalah penerima pesan. Oke, saya ulang lagi, komunikator itu siapa? Betul. Kalau komunikan? Oke, berarti untuk ke depannya nanti kita akan menggunakan dua istilah ini ya teman-teman, untuk menggambarkan siapa yang menyampaikan pesan dan siapa yang menerima pesan. Nah, kalau saya paling suka dengan definisi komunikasi dari Laswell. Ini paling singkat, biasanya mahasiswa kan suka yang singkat-singkat ya. Jadi Laswell itu menyatakan bahwa siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa untuk mendapatkan efek yang seperti apa. Itu. Mudahnya seperti itu. Unsur-unsur komunikasi yang ada pada definisinya Laswell itu juga ada pada definisinya Hovland. Kalau kalian bisa lihat ya. Jadi ada siapa mengatakan apa, berarti siapa yang di depan ini siapa? Komunikator, good. Kemudian mengatakan apa, apanya ini adalah pesan. Oke. Melalui media apa, kepada siapa, siapanya siapa? Oke, good. Untuk mendapatkan efek, berarti kan setiap komunikasi itu selalu ada tujuannya. Nah, tadi saya sudah sempat spill tuh sedikit. Unsur-unsur dari proses komunikasi. Kira-kira bisa disebutkan nggak apa aja sih unsur yang harus ada sehingga komunikasi itu bisa terwujud? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Ray? Komunikator, good. Komunikan, thank you. Jesselyn? Pesan, oke, good. Apa lagi? Ya, Foni? Media, oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Apa? Feedback atau timbal balik. Oke, baik. Saya buka satu persatu. Oke, hampir semua dari yang kalian jawab ada di depan ya. Ada komunikator dan ada komunikan. Kemudian ada encoding dan juga decoding. Encoding decoding ini adalah proses yang terjadi di dalam benaknya komunikator dan juga komunikan. Nah, kalau encoding dia proses yang ada tuh di benaknya komunikator ketika komunikator menyajikan pesannya. Jadi komunikator akan berpikir terlebih dahulu kira-kira apa sih yang harus saya sampaikan, pesannya harus saya kemas seperti apa. Decoding ini proses yang terjadi pada
komunikan. Nah, setelah komunikan mendapatkan pesan, dia akan menguraikan tuh sandi dari pesan tersebut sehingga komunikan dapat memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikasi yang kesannya gampang itu ternyata kompleks ya. Ada unsur-unsurnya, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan analisa kepada komunikan sehingga kemudian kita tahu bagaimana kita bisa mengemas pesan untuk kita sampaikan. Nah, ada saluran atau media. Media apa saja yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan? Media elektronik. Oke, baik. Kemudian ada efek, ada gangguan, dan juga ada konteks. Ya, itu adalah unsur-unsur dari proses komunikasi. Nah, mereka harus ada tuh dalam sebuah proses komunikasi. Kita sudah bahas tentang komunikasi. Sampai sana semua sudah paham apa itu komunikasi? Sudah. Berarti kita lanjut ke pemasaran ya. Oke. Pemasaran. Akrab juga dengan kata pemasaran? Tuh? Kira-kira apa sih pemasaran itu? Krisna? Pemasaran itu salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan, baik itu perusahaan barang maupun jasa, dan bagian lain perusahaan mempromosikan barang atau jasa kepada para konsumen. Oke, baik. Mempromosikan barang dan jasa ya kepada konsumen. Berarti konsumen itu kalau dalam ilmu komunikasi kita sebut sebagai apa? Komunikan. Oke, good Jesselyn, terima kasih. Sekarang kita buka what is marketing. Nah, mengidentifikasi kebutuhan dari manusia. Jadi mudahnya marketing itu adalah mencoba untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendapatkan profit, ya. Meeting needs profitably gitu. Oke, kebutuhan manusia apa aja sih? Papan. Betul ya. Kalau sandang itu kebutuhan apa? Pakaian. Kalau pangan? Makanan. Kalau papan? Rumah. Betul. Semua punya ketiga kebutuhan ini kan? Kalau sekarang katanya mahasiswa kan kebutuhannya satu lagi casan dan wifi ya. Ya, Ray langsung menjawab ya. Gak bisa hidup kalau nggak ada casan, nggak bisa hidup kalau nggak ada wifi gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang mau bunuh diri gara-gara nggak ada wifi gitu. Oke, itu dia marketing. Sampai sana berarti teman-teman memahami ya bahwa marketing itu adalah bagaimana kita nih selaku marketer itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari komunikan dan mendapatkan profit dalam prosesnya. Nah, kenapa sih marketing itu kemudian menjadi penting? Oke. Nah, tujuan dari marketing itu kan untuk memahami secara lebih lanjut tentang komunikan ya. Karena kalau marketing ketika kalian nanti create sebuah produk, kemudian kalian ingin menyampaikan produk itu kepada konsumen, maka kalian harus memahami terlebih dahulu siapa sih konsumen kalian, apa yang mereka butuhkan, itu kalian harus pahami. Nah, kira-kira misalnya ketika saya ingin mendatangi kalian, kalian adalah komunikan saya atau konsumen saya yang seusia kalian ya, kalian kan rata-rata usianya sama ya di sini. Nah, kira-kira apa sih yang sedang kalian butuhkan? Produk apa yang anak-anak seusia kalian butuhkan? Makeup, oke. Ya, bisa kan? Makeup itu kalau misalnya kalian tahu kan ada produk-produk makeup yang ya skincare juga yang diperuntukkan bagi remaja. Itu kan ada ya. Berbeda pengemasannya dengan make up yang diperuntukkan bagi mungkin wanita yang seusia saya. Itu kalau wanita. Kalau pria-prianya ini, apa yang lagi kalian butuhkan? Usia kalian? Apa? Uang. Susah ya kalau produknya uang ya. Marketer itu maunya mencari uang gitu kan, bukan memberikan uang. Nah, apa dong yang kalian butuhin? Produk yang kalian butuhin? Pakaian. Oke, seusia kalian kan lagi suka-sukanya tampil dengan menarik ya. Jadi butuh pakaian-pakaian ini kalau kita masuk ke mata kuliah lain pakaiannya harus buatan dalam negeri kan begitu ya. Oke, tapi itu menarik. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Sekarang kita masuk lagi. Nih, bahwa pemasaran yang baik itu bukan terjadi begitu saja. Pemasaran yang baik itu enggak ujuk-ujuk viral. Nah, tapi sebenarnya pemasaran itu adalah kombinasi antara science dan juga art atau seni.
Saya paling suka menganggap komunikasi, kemudian pemasaran itu adalah sebagai sebuah seni, karena setiap orang akan menemukan cara yang berbeda-beda. Setiap orang harus didatangi juga dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi kalian tidak boleh melupakan sainsnya. Harus ada data-data yang secara saintifik bisa membantu kalian untuk menciptakan seninya kalian. Itulah kenapa kalau misalnya nih saya sebagai seorang marketer ingin mendatangi yang seusia kalian, nah saya akan bingung nih media apa yang harus saya gunakan untuk mendatangi kalian. Maka saya akan melakukan survei terlebih dahulu. Kira-kira kalian mendapatkan informasi itu paling banyak melalui media apa? Media sosial. Nah, media sosial kan terbagi lagi ya, ada social networking, kemudian juga ada messenger. Dari media sosial itu kalian lebih banyak juga mendapatkan dari media sosial yang mana? Media sosial kan ada banyak ya. Social networking itu ada Instagram, ada Facebook, TikTok. Kalau kalian sebagian besar dapat dari mana? Ray? Apa itu TikTok? Instagram. Masih sering pakai Instagram? TikTok? Apalagi? Ya, aktif di TikTok. Oke, kemudian kalau untuk radio masih dengar atau tidak? Jarang tapi masih. Kalau mendengarkan radio biasanya mendengarkan saluran apa? Gema Merdeka. Ya? Suara Sunari. Wah, saya pernah jadi penyiar dulu di Suara Sunari. Ya, itu Suara Sunari segmentasinya adalah menengah ke atas dan usianya yang usia dewasa segmentasinya. Maka pembawaan penyiarnya juga akan berbeda dibandingkan kalau kalian melihat atau mendengar yang OS gitu ya. Kalau OS kan lebih ke anak muda. Nah, itulah dia bagaimana kalian menggunakan sains untuk kemudian menciptakan artnya kalian dalam konsep pemasaran. Nah, konsep inti dari marketing itu ada 3. Yang pertama adalah need, yang kedua adalah wants, dan yang ketiga adalah demand. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tahu ya? Need itu apa? Kebutuhan. Wants? Demand? Permintaan pasar. Nah, kita tahu nih bahwa kalian butuh apa? Butuh makan, gitu ya. Butuh tidak makan? Kalau nggak makan? Kalau nggak makan, oke. Nah, kalian butuh makan. Kita tahu, kalian punya kebutuhan untuk makan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan makan kalian akan menginginkan hal yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Asumsikan kalian semua lapar saat ini. Weda, kamu pengen makan apa? Oke. Krisna, kamu pengen makan apa? Sebelah. Yang satu Bali, yang satu Bandung gitu ya. Jesslyn, kamu pengen makan apa? Nasi goreng. Tuh, berbeda-beda kan ya? Ya, dari semua orang yang kebutuhannya satu, kebutuhannya adalah makan untuk tetap bertahan hidup, mereka menginginkan hal yang berbeda-beda. Sehingga dari keinginan yang berbeda-beda ini kalian bisa menangkap peluang usahanya. Oh, ternyata kalau di Bali itu banyak yang suka makan babi guling. Nah, itu masuknya nanti ke demand. Kalian tahu kan tadi ada keinginan ya. Oh, ternyata nih di Bali, kalau di Bali kan babi guling udah biasa ya. Mungkin misalnya di Surabaya. Nah, ternyata ada banyak nih masyarakat Bali yang tinggal di Surabaya. Sehingga ada nih keinginan dari pasar untuk memakan babi guling. Itu kemudian bisa menjadi peluang bagi kalian. Dari sekedar makan aja, satu kebutuhan makan saja, itu bisa menimbulkan wants dan demand yang berbeda-beda. Contohnya makanan Korea misalnya ya. Nah, kan kita sama-sama makan nih, sama-sama terpenuhi kebutuhannya dengan makan. Tapi wants-nya nih, para K-popers pengennya makan makanan Korea. Sehingga kemudian demand-nya tinggi, akhirnya kalau kalian lihat sekarang ya di Bali itu kan ada banyak sekali restoran-restoran Korea yang muncul. Ya, kalian bisa lihatlah, kalian bisa list satu persatu, target marketnya juga berbeda-beda karena kan disesuaikan dengan konsumennya mereka. Ada yang menengah ke atas yang dicari, ada yang juga menengah ke bawah. Sampai sana? Oke? Aman? Oke, kita lanjut lagi.
Nah, kalau kita membahas mengenai marketing, kita memang nggak bisa melepaskan marketing dengan teknologi. Karena marketing itu kan tidak berhenti hanya dengan konvensional aja ya teman-teman semua. Sekarang sejak munculnya teknologi informasi, maka marketing pun bisa dilakukan dan dikombinasikan dengan teknologi informasi. Mudah sekali bagi marketer sekarang untuk mendapatkan informasi tentang komunikannya melalui teknologi informasi. Kalau dulu kan agak sulit ya, tapi sekarang dengan akun Instagram saja itu mereka para marketer sudah bisa mendapatkan informasi siapa aja sih yang mengklik iklan saya, siapa aja yang misalnya ngevote untuk sebuah produk gitu misalnya. Itu bisa mudah didapatkan dengan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi sekarang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemasaran. Di sini kalian bisa baca memang perusahaan bisa mengkolek informasi, mendapatkan informasi yang lebih beragam lagi dengan adanya teknologi informasi. Ada tidak yang pernah misalnya membeli barang karena melihat iklan di Instagram atau iklan di TikTok? Pernah ya, lagi asik-asik scroll, kemudian iklannya muncul, kemudian kalian tap, langsung masuk ke marketplace, dari marketplace ngelink sama m-bankingnya kalian, akhirnya terbeli. Nah itu proses marketing yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Nah, ini kalau terkait dengan holistic marketing, di mana marketing itu nanti akan mengintegrasikan antara internal marketing, kemudian juga integrate marketing, performance marketing juga. Sekarang kita masuk ke marketing mix. Jadi marketing itu punya baurannya. Ada yang namanya 4P. Pernah dengar tentang 4P? Belum? Oke, saya buka semuanya ya. Yang pertama adalah produk. Yang kedua adalah price, harga. P yang ketiga, place, tempat. P yang keempat adalah promotion. Sebenarnya konsep dari bauran pemasaran ini selalu berkembang ya teman-teman ya. Sampai di 7P, tapi kita bahas yang 4P-nya dulu, yang konsep awalnya saja. Nanti baru akan kita kembangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk produk, price, place, promotion ini adalah bauran pemasaran yang harus ada dalam proses pemasaran. Pertama produk. Ya kalau nggak ada produknya apa yang kita pasarkan, betul ya? Produknya ini berupa tangible dan intangible. Mudahnya bahasanya kalian adalah barang atau jasa. Tuh. Sekarang malah yang lebih diminati banyak yang jasa ya. Sekarang jasa itu sedang menjadi sebuah produk yang banyak dicari dan diminati oleh konsumen. Yang kedua, kalau produknya sudah ada ya kalian harus menentukan range harganya. Ini didasari juga dari analisanya kalian terhadap konsumen. Setelah price, kita masuk ke place. Nah, place ini bisa berarti kalian akan membuka toko kalian di mana. Atau bisa juga berarti dengan jalur distribusi. Sekarang banyak sekali ada brand-brand lokal yang mereka tidak punya tuh toko atau offline store-nya. Mereka hanya memiliki online store dan sisanya itu diisi dengan jalur distribusi. Berarti place-nya ini nanti akan mencakup jalur distribusinya. Nah, yang keempat adalah promotion, promosi. Apa yang mereka gunakan untuk mencoba menjangkau pasarnya. Promosi ini adalah komunikasi pemasaran, teman-teman. Disinilah letaknya marketing communication di promosi ini. Oke, sampai sana sudah oke? Aman? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini gambaran tentang 4P-nya, nanti kalian bisa lihat pada materi. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke komunikasi pemasaran. Nah, konsep dasar dari komunikasi pemasaran bisa kalian lihat di sini. Di mana komunikasi pemasaran itu adalah sebuah proses yang terintegrasi. Nah, tadi kan komunikasi itu adalah penyampaian pesan ya teman-teman ya antara komunikator dengan komunikan. Kemudian kalau pemasaran adalah bagaimana kalian mencoba untuk memenuhi kebutuhan konsumennya kalian dan mendapatkan profit dari hal tersebut. Sehingga komunikasi pemasaran adalah proses yang terjadi pertukaran informasi antara komunikator atau seller dengan komunikan yang adalah buyer untuk memastikan bahwa info-info tentang produk kita itu sampai. Oke, sip. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Oke.
Berikutnya kita akan masuk ke, ini nanti bisa kalian baca ya, karena kita akan masuk ke dalam bauran komunikasi pemasaran. Ini penting karena nanti kalian di mata kuliah ini akan mendapatkan proyek untuk membuat strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Ini adalah bauran dari komunikasi pemasaran. Nah, jadi komunikasi pemasaran tidak akan bisa lengkap tanpa bauran ini. Dan nanti ketika kalian membuat strateginya itu harus terintegrasi. Jadi masing-masing dari bauran ini akan terintegrasi. Mungkin bisa tidak saya minta satu orang untuk maju ke depan, coba kalian menganalisa nih sebuah brand, kemudian kalian coba analisa apa sih sebenarnya metode yang dia gunakan untuk promosi yang akhirnya membuat kalian membeli produk tersebut. Ada yang mau? Silakan. Oke, Ray, boleh maju ke depan yuk. Nah, sekalian kita cek public speaking kan. Nah, oke. Ray bisa ke sebelah sini nggak apa-apa, sebelah saya. Nah. Oke, selamat pagi semua, selamat pagi Bu Rati. Pagi. Jadi untuk brand yang dipilih untuk dijelaskan itu yang pertama adalah Bare and Bliss, karena kan sekarang tuh di Indonesia lagi hype banget ya makeup Korea gitu. Betul. Sebenarnya Bare and Bliss ini tuh perusahaannya tuh dari Korea guys, tapi sekarang sudah diluncurkan di Indonesia dan lagi hype-hype-nya banget. Untuk target pemasarannya itu rata-rata anak-anak seumuran kita, karena pasti teman-teman juga yang cewek-cewek terutama bakal sering banget lihat iklan yang Bare and Bliss itu ada seliweran di Instagram, di TikTok Shop, di mana-mana ada. Terus untuk tingkatan level targetnya mereka tuh rata-rata ya anak-anak seumuran kita atau teman-teman yang mungkin sudah bekerja dan lain-lain. Kalau dari itu aja sih. Mungkin kalau misalnya public relation mereka tuh perusahaannya di Korea tapi di Indonesia juga udah ada kerjasama gitu, jadi di sini juga udah ada perusahaan jadi kayak anak cabangnya gitu. Dan sales promotion itu tadi udah disebutin mungkin lewat social media kayak Instagram, TikTok dan lain-lain. Untuk personal selling biasanya kayak di store-store kayak Shopee gitu, biasanya ada SPG-nya mereka yang jaga terus kayak nawar-nawarin untuk brand itu sendiri. Oke, sip, kita berikan aplaus untuk Ray. Baik, terima kasih Ray. Itu kan tadi yang dibahas adalah brand internasional ya, brand Korea. Next berikutnya nanti di projectnya kalian adalah kalian harus menganalisa brand lokal. Dan nantinya kalian harus membuat brand kalian sendiri ya, di Bali saja ruang lingkupnya dengan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya teman-teman semua. Kita akan bahas lebih lanjut tentang masing-masing dari bauran komunikasi pemasaran untuk menyiapkan kalian agar bisa membuat proyek strategi komunikasi pemasaran tersebut. Kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya semuanya. Terima kasih sama-sama semuanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Marketing Communication. Berikut dengan deskripsi mata kuliah dan juga video mengajar di kelas. Semoga video ini nantinya dapat memberikan informasi yang baik dan juga dapat menginspirasi. Terima kasih.